dibikin mie dok, dibikin omelet. Itu kan jadi varian-varian dari Indomie. Jadi orang tuh tertarik, Indomie itu nggak hanya cuma direbus. Tapi kenapa saat dimasak oleh istri dan Burjo lebih enak Burjo? Cuma ya kalau memang dirasa enak makan di Burjo, udah di Burjo aja, nggak usah bikin di rumah. Jadi beberapa Indomie kita kumulatifkan 1 dus gitu kan. Ada yang mungkin 2 dus juga ada gitu kan dalam 1 hari. Burjo itu identik asli orang Kuningan. Ada prasejarahnya, ada bukunya, ada istilahnya dari keturunan mungkin dari sebelum bapak saya gitu. Pertama itu di Kabupaten Kuningan itu ada yang namanya Kecamatan Garawangi. Dulunya Garawangi itu identik dengan kacang hijau, dengan burjo gitu. Jadi kayak turun-temurun apa gimana gitu ya. Terus kadang-kadang kan ada informasi misalnya orang Kuningan itu nikah ke Semarang, oh di Semarang rame, ini. Akhirnya ada yang berangkat tuh nekat, modal nekat gitu istilahnya. Ya pokoknya pertamanya itu dipikul, kacang hijau itu identiknya gitu. Kesininya pakai mungkin dari zaman ke zaman pakai gerobak gitu. Kalau dulu zaman waktu bapak saya yang saya pernah dibawa itu zamannya yang kayak emperan, kayak gerobak emperan gitu loh. Sekitar tahun, saya lahir 69 ya, sekitar tahun 75-an lah mungkin. Burjo awal ceritanya dulu pakai saya tuh tahun 68-69 masuk Semarang. Ini saya di sini tuh udah generasi ketiga, masih tetap nerusin. Ada istilahnya warisan tersendiri kata dari orang tua, sampai kapanpun kalau ini tetap berdiri warung jangan dirubah. Ini dari mulai dulu zamannya di sana pakai saya ya ini mejanya. Ya emang ciri khas Burjo dulu kan mungkin istilahnya penyajiannya seperti gini gitu. Penyajiannya simpel. Tahu ya, ini burjo totem itu burjo pertama di Tembalang waktu itu, dan istilahnya baru satu-satunya burjo di Tembalang yang bertahan sampai sekarang. Terus waktu itu kita satu-satunya burjo dari tahun 93 sampai tahun 99, baru satu ini aja. Totem itu ke toko Tembalang, nama toko di sebelah warung kita ini awalnya gitu kan. Waktu itu kakek saya awalnya di Jogja dulu tahun 70-an lah ya. Nah beliau pindah ke sini istilahnya kan gitu, ke Semarang. Kita nyari pasar di Semarang yuk. Kebetulan dapatnya di daerah Tembalang. Alhamdulillah di sini perkembangannya cukup pesat lah istilahnya gitu. Waktu itu saya waktu masih awal-awal kesini menunya baru bubur kacang hijau sama Indomie rebus. Waktu itu sama gorengan-gorengan, pas saya pegang, loh kenapa yang dijual cuman ini aja, kan masih banyak yang bisa kita jual yang lain-lainnya kan gitu. Dulu kan ceritanya burjo itu hanya bubur kacang hijau, tambahannya itu ada ketan hitam sama roti. Tapi mungkin mulai
era tahun 80-an mungkin ya. Di Jakarta terutama mulainya Indofood itu mencoba menawarkan mie instan produknya mereka. Akhirnya ya dicoba diaplikasikan, dicoba dijual. Alhamdulillah memang cocok. Warmindo itu sudah ada dan sudah melabeli banyak warung burjo yang dilabeli dengan Warmindo. Sebenarnya ada baiknya juga. Jadi ada sedikit perhatian dari Indofood kepada kami warung burjo untuk identitas. Warmindo ini, spanduk ini, MMT ini tuh memang dari Indofood itu sendiri. Kalau dari identitas sendiri sih, Warmindo juga memberikan ruang. Dalam artian ruang itu kan semuanya itu seragam di warna dan tulisan Warmindo, tapi tidak menghilangkan request dari pemilik burjo. Karena di banner itu sendiri juga kan tercantum seperti Warmindo Holik, Warmindo Bintang, ataupun Warmindo yang lainnya. Identitas tetap ada. Karena kami juga menjual produk Indofood itu ya seperti Indomie lah. Jadi, ada mutualismenya. Ya intinya sangat membantu lah. Mungkin sudah kerasa ya mutualismenya ya. Ada orang bilang makan Indomie di rumah sendiri sama di warung itu lebih enak di warung. Mungkin ya salah satu yang membuat Indofood dengan produknya Indomie dekat dengan kami ya karena mereka sudah tahu bahwa memang produknya itu dijual di tempat kami dan jadi menu andalan, menu unggulan. Tapi kenapa saat dimasak oleh istri dan Burjo lebih enak Burjo, itu kami anggap berkah lah, rezeki buat kami. Kalau kami masak sih ya biasa, airnya panas, mendidih. Kalau kita masak mau pakai topping telur ya telurnya dulu dimasak sampai setengah matang. Setelah itu baru Indominya dimasukin, terakhir sayur. Gitu aja, sama, hampir sama. Cuma ya kalau memang dirasa enak makan di burjo, udah di burjo aja, nggak usah bikin di rumah. Kalau untuk varian Indomie sendiri sih di burjo atau Warmindo menjual ya minimal 5 varian lah, minimal yang saya tahu. Dan saya sendiri sih ya hampir 7 varian. Ada Indomie goreng Aceh, Indomie goreng original, Indomie goreng rendang, ya Indomie rebus ayam bawang, ada kari ayam, ada soto, ada Indomie geprek gitu. Indomie goreng rendang permintaannya lumayan banyak. Tapi rata-rata sih ada yang hampir 1 dus per hari menjualnya ada. Karena kan hitungannya kumulatif, bukan satu varian. Jadi beberapa Indomie kita kumulatifkan 1 dus gitu kan. Ada yang mungkin 2 dus juga ada gitu kan. Dalam 1 hari. Bahkan anak-anak juga tahulah Indomie itu seperti apa kan itu. Jadi mahasiswa tuh datang ke sini, apalagi pas cuaca lagi dingin, Indomie enak nih kayaknya seperti itu kan. Terus campurannya juga bisa bermacam-macam gitu kan. Pakai nasi oke, nggak pakai nasi juga oke kan istilahnya. Sangat mendorong penjualan sekali sangat. Jadi dengan varian juga ditambah ayam geprek, dibikin mie dok-dok, dibikin omelet, itu kan jadi varian-varian dari Indomie. Jadi orang tuh tertarik, Indomie itu nggak hanya cuma direbus, istilahnya kan, tapi bisa diolah dengan rasa yang lain, gitu kan, dengan masakan dicampur makanan lain, gitu bisa. Ya intinya kami selaku pedagang burjo dan Warmindo itu bekerja sama dengan Indofood. Green Warmindo basisnya kan untuk pemilahan sampah, dari mulai sampah yang saset sampai ke bungkus Indomie untuk melestarikan alam supaya tidak banyaknya tumpukan sampah. Jadi sampah plastik itu memang dikelola kembali ataupun didaur ulang kembali yang kerjasama dengan Indofood sendiri. Dari hasil itu
seolah-olah kami itu kompetisi, mana yang terbanyak, mana yang terbaik, mana yang terbersih gitu kan. Ya, ada piagamnya masing-masing. Di akhir periodik 1 tahun kami dikasih penghargaan. Ada yang dapat gold, ada yang dapat silver. Di sini kalau jumlah warung sekitar 250-an, wilayah Tembalang, Semarang Atas. Karena pertumbuhan burjonya sangat pesat dan banyak. Sekarang semakin rapat, mungkin hampir tiap gang sudah ada burjo. Karena pasarnya salah satu mahasiswa Undip. Kalau untuk di Tembalang Semarang sih memang mayoritas 90% itu dari mahasiswa Undip yang ada di Semarang. Belajar seperti SMA, SMP ada, terus untuk bekerja seperti salesman juga ada gitu kan. Ya kayak aparatur pemerintahan juga ada. Sharing lah, tempat sharing gitu juga. Terus sekarang ya mungkin berlomba-lomba untuk gimana caranya anak-anak mahasiswa senang jajan di Burjo itu. Apa dikasih fasilitas wifi, apa tempatnya digedein, parkirnya nyaman. Paguyuban dibentuk 2018 awal. Paguyuban Burjo Arya Kamuning Semarang. Itu Arya Kamuning salah satu nama pahlawan di Kuningan, tempat asal kami. Semarang ya tempat kami berada saat ini. Sebelum ada paguyuban saya nggak kenal sama beliau. Ya sekarang karena sudah kenal, sudah akrab. Kita nggak pernah mikir oh dia itu saingan, walaupun dunia bisnis nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dijauhkan dari yang namanya saingan. Bagaimana supaya kita yang bernasib sama sebagai perantau Kuningan yang jualan burjo di Semarang itu punya sebuah wadah silaturahmi, wadah yang bisa menaungi kami dalam berbagai hal, bukan hanya soal bisnis, tapi dari segi kehidupan sosialnya. Waktu awal-awal pandemi itu tutup sekitar 2 bulan. Mulai buka lagi bulan Juni. Yang jelas sih nggak ada mahasiswanya di libur, bukan libur, jadi daring kan gitu kan. Alhamdulillah kami pedagang burjo mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, ya seperti menyediakan untuk cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, terus memberi jarak ruang buat para pembeli, ya minimal yang tadinya 1 meja 4 orang kita kasih space jadi 2 orang. Ya tetap sih kami juga ingin memberikan kontribusi ataupun memberikan kerjasama sama pemerintahan buat ngikutin protokol yang sudah dianjurkan. Pas pandemik, pas kontrakan habis, nah itu yang paling mumet itu Mas. Mau buka lagi kontrakan udah habis, mau diperpanjang mungkin dia mikir 2 kali karena coronanya sampai kapan, mau coronanya sampai kapan gitu Mas. Ya mudah-mudahan pandemi corona ini cepet hilang aja gitu. Wah, sekolah pada masuk, mahasiswa pada masuk, ekonomi pun mulai berjalan lagi gitu. Makna burjo bagi kehidupan saya itu istilahnya sumber hidup saya ya istilahnya. Soalnya cita-cita saya aja dulu waktu sekolah pengennya jadi pedagang burjo. Dan alhamdulillah saya bisa punya 11 cabang dan cita-cita saya untuk saya katakan membahagiakan orang tua tuh udah istilahnya terwujud lah istilahnya. Saya bisa memakmurkan keluarga saya, bisa mengumrohkan ibu saya, bisa menguliahkan adik saya sampai S2 di Undip juga, istilahnya kan gitu.
walaupun saya buka cabang di mana, selagi ada bisa masak kacang hijau, saya tetap masak walaupun itu nggak laku. Saya tidak melupakan dari kacang hijau karena hidup sampai umur 43, dihidupi dari bapak saya dari kacang hijau.